Pada tahun 60 Hijriah, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, penduduk Irak mendengar kabar bahwa Husain bin Ali belum berbayat kepada Yazid bin Muawiyah. Maka orang-orang Irak mengirimkan utusan kepada Husain yang membawakan bayat mereka secara tertulis kepadanya. Penduduk Irak tidak ingin kalau Yazid bin Muawiyah yang menjadi khalifah. Bahkan mereka tidak menginginkan Muawiyah, Utsman, Umar dan Abu Bakar menjadi khalifah. Yang mereka inginkan adalah Ali dan anak keturunannya menjadi pemimpin umat Islam. Melalui utusan tersebut, sampailah 500 pucuk surat lebih yang menyatakan akan membayat Husain sebagai khalifah. Setelah surat itu sampai di Mekah, Husain tidak terburu-buru membenarkan isi surat itu. Ia mengirimkan sepupunya, Muslim bin Aqil, untuk meneliti kebenaran kabar bayat ini. Sesampainya Muslim di Kufah, ia menyaksikan banyak orang yang sangat menginginkan Husain menjadi khalifah. Lalu mereka membayat Husain melalui perantara Muslim bin Aqil. Bayat itu terjadi di kediaman Hani bin Urwah. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Yazid bin Muawiyah di ibu kota kekhalifahan Syam. Lalu ia mengutus Ubaidullah bin Ziyad menuju Kufah untuk mencegah Husain masuk ke Irak dan meredam pemberontakan penduduk Kufah terhadap otoritas kekhalifahan. Saat Ubaidullah bin Ziyad tiba di Kufah, masalah ini sudah sangat memanas. Ia terus menanyakan perihal ini, hingga akhirnya ia mengetahui bahwa kediaman Hani bin Urwah adalah sebagai tempat berlangsungnya pembayatan, dan di situ juga Muslim bin Aqil tinggal. Ubaidullah menemui Hani bin Urwah dan menanyakannya tentang gejolak di Kufah. Ubaidullah ingin mendengar sendiri penjelasan langsung dari Hani bin Urwah, walaupun sebenarnya ia sudah tahu tentang segala kabar yang beredar. Dengan berani dan penuh tanggung jawab terhadap keluarga Nabi, Muslim bin Aqil adalah keponakan Nabi. Hani bin Urwah mengatakan, "Demi Allah, sekiranya Muslim bin Aqil bersembunyi di kedua telapak kakiku ini, aku tidak akan memberitahukannya kepadamu." Ubaidullah lantas memukulnya dan memerintahkan agar ia ditahan. Mendengar kabar bahwa Ubaidullah memenjarakan Hani bin Urwah, Muslim bin Aqil bersama 4.000 orang yang membayarnya mengepung istana Ubaidullah bin Ziyad. Pengepungan itu terjadi di siang hari. Ubaidullah bin Ziyad merespon ancaman Muslim dengan mengatakan akan mendatangkan sejumlah pasukan dari Syam. Ternyata gertakan Ubaidullah membuat takut Syiah pembelah Husain ini. Mereka pun berkhianat dan berlari meninggalkan Muslim bin Aqil, hingga tersisa 30 orang saja yang bersama Muslim bin Aqil. Dan belumlah matahari terbenam, hanya tersisa Muslim bin Aqil seorang diri. Muslim pun ditangkap, dan Ubaidullah memerintahkan agar ia dibunuh sebelum dieksekusi. Muslim meminta izin untuk mengirim surat kepada Husain. Keinginan terakhirnya dikabulkan oleh Ubaidullah bin Ziyad. Isi surat Muslim kepada Husain adalah, "Pergilah, pulanglah kepada keluargamu. Jangan engkau tertipu oleh penduduk Kufah. Sesungguhnya penduduk Kufah telah berkhianat kepadamu dan juga kepadaku." Orang-orang pendusta itu tidak memiliki pandangan untuk mempertimbangkan masalah. Muslim bin Aqil pun dibunuh. Padahal saat itu adalah hari Arafah. Husain berangkat dari Mekah menuju Kufah di hari Tarwiyah. Banyak para sahabat Nabi menasihatinya agar tidak pergi ke Kufah. Di antara yang menasihatinya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Said al-Khudri, Abdullah bin Amr, saudara tiri Husain, Muhammad al-Hanafiyah. Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah seorang nasihat untukmu, dan aku sangat menyayangimu. Telah sampai berita bahwa orang-orang yang mengaku sebagai syiahmu, pembelamu di Kufah, menulis surat kepadamu. Mereka mengajakmu untuk bergabung bersama mereka. Janganlah engkau pergi bergabung bersama mereka, karena aku mendengar ayahmu, Ali bin Abi Thalib, mengatakan tentang penduduk Kufah, demi Allah aku bosan dan benci kepada mereka. Demikian juga mereka bosan dan benci kepadaku.
Mereka tidak memiliki sikap memenuhi janji sedikit pun. Niat dan kesungguhan mereka tidak ada dalam suatu permasalahan. Mereka juga bukan orang-orang yang sabar ketika menghadapi pedang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku hendak menyampaikan kepadamu beberapa kalimat. Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberikan dua pilihan kepada peluang antara dunia dan akhirat. Maka beliau memilih akhirat dan tidak mengizinkan dunia. Engkau adalah darah dagingnya. Demi Allah, tidaklah Allah memberikan atau menghindarkan kalian, ahlul bait, dari suatu hal, kecuali hal itu adalah yang terbaik untuk kalian." Hussein tetap enggan membatalkan keberangkatannya. Abdullah bin Umar pun menangis. Lalu mengatakan, "Aku titipkan engkau kepada Allah dari pembunuhan." Setelah meneruskan keberangkatannya, datanglah kabar kepada Hussein tentang tewasnya Muslim bin Aqil. Hussein pun sadar bahwa keputusannya ke Irak keliru, dan ia hendak pulang menuju Mekah atau Madinah. Namun anak-anak Muslim mengatakan, "Janganlah engkau pulang sampai kita menuntut hukum atas terbunuhnya ayah kami." Karena menghormati Muslim dan berempati terhadap anak-anaknya, Hussein akhirnya tetap berangkat menuju Kufah dengan tujuan menuntut hukuman bagi pembunuh Muslim. Bersamaan dengan itu, Ubaidullah bin Ziyad telah mengutus Al-Huru bin Yazid At-Tamimi dengan membawa 1.000 pasukan untuk menghadang Hussein agar tidak memasuki Kufah. Bertemulah Al-Huru dengan Hussein di Gadisiyah. Ia mencoba menghalangi Hussein agar tidak masuk ke Kufah. Hussein mengatakan, "Celakalah ibumu. Menjauhlah dariku." Al-Huru menjawab, "Demi Allah, kalau saja yang mengatakan itu adalah orang selainmu, akan aku balas dengan menghinanya dan menghina ibunya. Tapi apa yang akan aku katakan kepadamu? Ibumu adalah wanita yang paling mulia, radhiyallahu anha." Saat Hussein menginjakkan kakinya di daerah Karbala, tibalah 4.000 pasukan lainnya yang dikirim oleh Ubaidullah bin Ziyad dengan pimpinan pasukan Umar bin Sa'ad. Hussein mengatakan, "Apa nama tempat ini?" Orang-orang menjawab, "Ini adalah daerah Karbala." Kemudian Hussein menanggapi karbon, musibah dan bala bencana. Melihat pasukan dalam jumlah yang sangat besar, Hussein radhiyallahu anhu menyadari tidak ada peluang baginya. Lalu ia mengatakan, "Aku ada dua alternatif pilihan. Satu, kalian mengawal, menjamin keamananku pulang. Atau dua, kalian biarkan aku pergi menghadap Yazid di Syam." "Engkau pergi menghadap Yazid, tapi sebelumnya aku akan menghadap Ubaidullah bin Ziyad terlebih dahulu," kata Umar bin Sa'ad. Ternyata Ubaidullah menolak. Jika Hussein pergi menghadap Yazid, ia menginginkan agar Hussein ditawan menghadapnya. Mendengar hal itu, Hussein menolak untuk menjadi tawanan. Terjadilah peperangan yang sangat tidak imbang antara 73 orang di pihak Hussein berhadapan dengan 5.000 pasukan Irak. Kemudian 30 orang pasukan Irak dipimpin oleh Al-Huru bin Yazid At-Tamimi membelot dan bergabung dengan Hussein. Peperangan yang tidak imbang itu menewaskan semua orang yang mendukung Hussein, hingga tersisa Hussein seorang diri. Orang-orang Kufah merasa takut dan segan untuk membunuhnya. Masih tersisa sedikit rasa hormat mereka kepada darah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada seorang laki-laki yang bernama Amr bin Zi Al-Jausan, semoga Allah menghinakannya, melemparkan panah lalu mengenai Hussein. Hussein pun terjatuh, lalu orang-orang mengeroyoknya. Hussein akhirnya syahid. Semoga Allah meridainya. Ada yang mengatakan Amr bin Zi Al-Jausanlah yang memotong kepala Hussein. Sedangkan dalam riwayat lain, orang yang menggorok kepala Hussein adalah Sinan bin Anas. Allahu alam. Yang perlu pembaca ketahui, Ubaidullah bin Ziyad, Amr bin Zi Al-Jausan, dan Sinan bin Anas adalah pembela Ali, syiahnya Ali, di Perang Siffin. Ini adalah sebuah kisah pilu yang sangat menyedihkan. Celaka dan terhina orang-orang yang turut serta dalam pembunuhan Hussein dan Ahlul Bait yang bersamanya.
Bagi mereka kemurkaan dari Allah. Semoga Allah merahmati dan meridai Husain dan orang-orang yang tewas bersamanya. Di antara Ahlul Bait yang terbunuh bersama Husain adalah anak-anak Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Muhammad Utsman, Ja'far dan Abbas. Anak-anak Husain bin Ali Al-Akbar dan Abdullah. Anak-anak Hasan bin Ali, Abu Bakar Abdullah. Qasim anak-anak Aqil bin Abi Thalib Ja'far. Abdullah Abdurrahman. Dan Abdullah bin Muslim bin Aqil. Anak-anak dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, Al dan Muhammad. Dari Ummu Salamah bahwasanya Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril mengatakan, "Apakah engkau mencintai Husain wahai Muhammad?" Nabi menjawab, "Tentu." Jibril melanjutkan, "Sesungguhnya umatmu akan membunuhnya. Kalau engkau mau, akan aku tunjukkan tempat di mana ia akan terbunuh." Kemudian Nabi diperlihatkan tempat tersebut. Sebuah tempat yang dinamakan Karbala. Hari Ahmad dalam Fathailul Asa. Sahabat ia mengatakan, hadis ini hasan. Adapun berita-berita bahwa langit menurunkan hujan darah, dinding-dinding berdarah, batu yang diangkat lalu di bawahnya terdapat darah. Karena sedih dengan tewasnya Husain. Berita-berita ini tidak bersumber dari rujukan yang sahih. Benarkah sikap Husain alaihi salam pergi ke Irak? Tidak ada kemaslahatan dalam hal dunia maupun akhirat dari sikap Husain alaihi salam yang keluar menuju Irak. Oleh karena itu, banyak sahabat Nabi yang berusaha mencegahnya dan melarangnya berangkat ke Irak. Husain pun menyadari hal itu dan ia sempat hendak pulang. Namun anak-anak Muslim bin Aqil memintanya mengambil sikap atas terbunuhnya ayah mereka. Husain dengan penuh tanggung jawab tidak lari dari permasalahan ini. Dari peristiwa ini, tampaklah kezaliman dan kesombongan orang-orang kufar. Syiahnya Husain terhadap Ahlul Bait Nabi alaihi salam. Sekiranya Husain alaihi salam menuruti nasihat para sahabat, tentu tidak terjadi peristiwa ini. Akan tetapi Allah telah menetapkan takdirnya. Terbunuhnya Husain ini tentu saja tidak sebesar peristiwa terbunuhnya para nabi. Semisal dipenggalnya kepala Nabi Yahya oleh seorang raja, karena calon istri raja tersebut meminta kepala Nabi Yahya bin Zakaria sebagai mahar pernikahan. Demikian juga dibunuhnya Nabi Zakaria oleh Bani Israel dan nabi-nabi lainnya. Demikian juga dengan dibunuhnya Umar dan Utsman. Semua kejadian itu lebih besar dibanding dengan peristiwa dibunuhnya Husain alaihi salam. Bagaimana sikap kita terhadap peristiwa Karbala? Tidak diperbolehkan bagi umat Islam. Apabila disebutkan tentang kematian Husain, maka ia meratap dengan memukul pipi atau merobek-robek pakaian, atau bentuk ratapan yang semisalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang nampar pipi dan merobek saku bajunya." Hari Bukhari. Seorang muslim yang baik, apabila mendengar musibah ini, hendaknya ia mengatakan sebuah kalimat yang Allah tuntunkan dalam firman-Nya. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami akan kembali." Al-Baqarah ayat 155. Tidak pernah diriwayatkan bahwa Ali bin Husain atau putranya Muhammad, atau Ja'far as-Sadiq, atau Musa bin Ja'far radhiyallahu anhum, para imam dari kalangan Ahlul Bait maupun selain mereka, pernah memukul-mukul pipi mereka, atau merobek-robek pakaian, atau berteriak-teriak, dalam rangka meratapi kematian Husain. Tirulah mereka kalau engkau tidak bisa serupa dengan mereka, karena meniru orang-orang yang mulia itu adalah kemuliaan. Tidak seperti orang-orang yang mengaku syiar, pembela Husain. Syiahnya Ahlul Bait Nabi pada hari ini, mereka merusak anggota tubuh, memukul kepala dan tubuh dengan pedang dan rantai. Mereka katakan, "Kami bangga menyucurkan darah bersama Husain." Demi Allah,
Sekiranya mereka berada pada hari di mana Hussein terbunuh, mereka akan turut serta dalam kelompok pembunuh Hussein, karena mereka adalah orang-orang yang selalu berkhianat. Posisi Yazid dalam peristiwa ini. Dalam permasalahan ini, Yazid sama sekali tidak turut campur. Aku mengatakan hal ini bukan untuk membela Yazid, tetapi hanya untuk mendudukan permasalahan yang sebenarnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Yazid bin Muawiyah tidak memerintahkan untuk membunuh Hussein. Ini adalah kesepakatan para ahli sejarah. Yazid hanya memerintahkan Ubaidullah bin Ziyad agar mencegah Hussein untuk memasuki wilayah Irak. Ketika Yazid mendengar tewasnya Hussein, Yazid pun terkejut dan menangis. Setelah itu, Yazid memuliakan keluarga Hussein dan mengamankan anggota keluarga yang tersisa sampai ke daerah mereka. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa Yazid merendahkan perempuan-perempuan Ahlul Bait lalu membawa mereka ke Syam. Ini adalah riwayat yang batil. Bani Umayyah, keluarga Yazid, selalu memuliakan Bani Hashim, keluarga Rasulullah. Sebelumnya Yazid telah mengirim surat kepada Husain ketika di Mekah. Ternyata saat surat itu tiba, Husain telah berangkat menuju Irak. Surat itu berisikan syair dari Yazid untuk melunakkan hati Husain agar tidak berangkat ke Irak, dan Yazid juga menyatakan kedekatan kekerabatan mereka. Bibi Yazid Ummu Habibah adalah istri Rasulullah dan kakek Jawa Mbah Buyut. Yazid dan Husain adalah saudara kembar.